warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, diteruskan dengan pengajian. Mudah-mudahan menjadi energi positif untuk kita melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah sosial, bisa lebih istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada babul iman. Kemarin kita bercerita membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu beliau sedang bersama-sama Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memakai baju putih, rambutnya sangat hitam pekat, hitam legam. Mereka tidak tahu itu siapa. Tiba-tiba seorang laki-laki itu bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Kemudian akhbirni anil Islam, dia minta dijelaskan, dikabari tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata atau bersabda, as'al islamu ang tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah sebagai utusan Allah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada seorang laki-laki. Diteruskan wa tuqimas sholata, dan menegakkan sholat. Tidak melaksanakan sholat, menegakkan sholat, yang artinya lebih luas dibanding dengan melaksanakan. Wa tu'tiyaz zakati, kemudian membayar zakat. Itu Islam. Wa tasuma Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita anis tata'a ilai sabila. Puasa Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah haji apabila mampu jalannya, dalam arti jalan ilmunya, jalan kesehatannya, jalan untuk menuju kepada Baitullah, menuju pada Masjidil Haram, itu adalah istita'ah ilai sabila. Rasulullah menjelaskan bahwa Islam itu adalah bersaksi, berikrar, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang luar biasa. La ilaha illallah menjadi penyebab diciptakannya langit dan bumi,
La ilaha illallah menjadi penyebab diciptakannya surga dan neraka, ini adalah karena semuanya itu hanya ingin menunjukkan betapa la ilaha illallah itu merupakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Kalau Islam itu harus diikrarkan, bersahadat, bersaksi, dan juga bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Berikrar dengan lisan, wa tuqimas sholati, menegakkan sholat, wa tu'tiyaz zakati, membayar zakat, wa tahujjal baita inistata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji kalau mampu. Qala, maka berkata seorang laki-laki itu, sodakta, bener panjenengan ya Rasul, ya Muhammad. Bahasanya kalau dibuat seperti manusia biasa seperti itu, sodakta, betul panjenengan ya Muhammad. Qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa ajabna lahu, Kanjeng Nabi gawa lahu marang orang laki-laki itu, wa yas'aluhu, lan takon sapa Nabi, wa yusaddiquhu, lan benerake sapa wong lanang iku mau. Jadi kok aneh, enek wong takon, mari ngono Nabi jawab, Muhammad, akhbirni anil Islam, aku cerita nono, saya tolong diberi cerita tentang Islam. Al-Islamu antasyada, dijawab sampai selesai, sampai Islam itu bersahadat, Islam itu menegakkan sholat, Islam itu membayar zakat, Islam itu puasa Ramadan, Islam itu adalah tahujja baita inistata'a ilaihi sabila. Kemudian orang itu membetulkan, ya betul, Kanjeng Nabi gawe iki sapa sakjane? Ya sesungguhnya Rasul tahu kalau itu adalah malaikat Jibril, tetapi para sahabat yang ada di dalam lingkungan Kanjeng Nabi sedang berdiskusi, sedang berhalaqah, sedang bermajelis taklim, gawa sapa iku? Kemudian setelah dijawab sodakta, membetulkan, dan kemudian bertanya lagi, ya Muhammad, fa akhbirni anil iman, tolong saya kasih tahu tentang iman. Loh, kok gak dibahas imannya dulu? Nah, dalam hadis ini disebutkan Islamnya dulu. Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Loh, ini iman. Iman dalam hadis ini dijelaskan bahwa percaya, antuk minabillahi, membenarkan, mengimankan, mempercayai, meyakini, itu adalah arti daripada iman dalam sudut bahasa. Iman itu apa sih? Iman itu percaya. Iman itu apa sih? Iman itu yakin. Iman itu apa sih? Membenarkan. Kalau di dalam makna istilah, dalam sudut pandang al-Asy'ariyah, al-imanu tasdiqu bil qalbi. Nah, membenarkan di dalam hati, meyakini di dalam hati.
Wa takriru bilisan, berikrar dengan lisan kita yang wujudnya adalah membaca 2 kalimat syahadat. Wa taf'alu bil arkan, selanjutnya adalah melaksanakan, mewujudkan iman itu dan ikrar itu dengan perbuatan kita. Perbuatan ini adalah wujudnya syariah Islam yang diajarkan kepada kita untuk dilaksanakan. Lah tetapi dalam kaitannya dengan iman dalam hadis ini apa? Mengimani, mempercayai, antuk minabillahi, mengimani kepada Allah, beriman kepada Allah, atau mengesahkan kepada Allah. Beriman kepada Allah itu iman kepada zatnya dan iman kepada sifat-sifatnya. Sifat Allah itu, kalau sifat wajib Allah itu ada 20. Sifat mustahil Allah itu ya ada 20. Sifat jaiznya Allah itu hanya ada 1. Nah kemudian yang kita imani siapa? Allah. Bagaimana cara mengimani kepada Allah? Yaitu percaya kepada zat Allah dan percaya kepada sifat wajib Allah yang ada 20, yang biasanya kita baca sholawatan kalau di sesudah azan, yang terbiasa dengan membaca sholawatan Allah wujud, kidam, bako, mukholafatulil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, kodiron, muridan, aliman, hayyan, samian, basiron, mutakaliman. Jadi ada 7 sifat itu adalah salbiyah, kemudian ada yang 6 sifat itu adalah salbiyah, yang 7 itu adalah ma'ani, maknawi, ma'ani, yang 7 itu adalah maknawiyah. Jadi mulai dari kodrat menjadi kodiron. Kodrat manusia juga kuasa, tapi Allah maha kuasa sehingga ada sifat muridan, kodiron. Kemudian irodat menjadi muridan, maha berkehendak. Ilmu aliman, hayat hayyan, sama samian, basor basiron, kalam mutakaliman. Jadi ada 7 sifat ini, ada kesamaan dalam makhluk dengan makhluk, tetapi untuk membedakan itu kemudian diberi sifat kodiron, muridan, aliman, hayyan, samian, basiron, mutakaliman. Lah sifat yang semacam ini kalau kita tidak jelaskan nanti bisa jumbuh, kadang-kadang muncul keangkuhan dalam diri manusia. Kenapa kok orang yang berkuasa itu menjadi sombong, menjadi adigang, adigung, adiguno? Karena ia tidak sadar bahwa sesungguhnya yang maha kuasa itu adalah Allah. Makanya ilmu tentang sifat Allah yang disebutkan dalam kitab yang kecil itu, yang biasa kita baca pada waktu kita di pesantren permulaan itu, ada Aqidatul Awam, itu disiirkan. Kalau di pondok disiirkan itu. Kalau di kota nggak ada siiran, yang ada adalah nyanyi-nyanyi sholawatan modern itu sudah, tapi sudah lumayan karena masih membaca sholawat.
Tetapi ketika kita mengkaji kitab-kitab kecil tentang tauhid, tentang ilmu kalam, itu menjadi satu hal yang sangat fundamental bagi kita yang sedang belajar agama, agar nanti tidak terjadi salah dalam mengembangkan bagaimana kita mensikapi. Harus kita akidah tauhidnya kuat, kemudian syariah dan fikihnya kuat, kemudian tasawufnya kuat, akan muncul yaitu akhlakul karimah. Makanya kadang-kadang kita ini, mohon maaf ya, ibadah itu seperti apa sih ketika kita mensikapi terhadap iman yang seperti ini? Mari kita akidah tauhid kita kuat untuk beribadah, syariah dan Islam kita kuat untuk mengamalkan, dan tidak cukup dengan metode berpikir untuk berfikih, tetapi juga harus ada tasawuf. Yang terakhir, kalau sudah seperti itu, maka akan terbentuklah dampak dari ibadah kita itu, tercipta akhlakul karimah. Jadi iman kepada Allah itu tidak cukup dengan mengimani zatnya. Zatnya ada, zatnya wujud, tetapi bagaimana cara meyakini zatnya Allah itu? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu sekalian terhadap ciptaannya Allah. Jangan pernah berpikir zatnya Allah. Kalau kita berpikir zatnya Allah, pasti akan membentuk substansi kayak gini. Jadi menggambarkan Gusti Allah itu ada di atas, duduk ngawasi gini-gini. Itu sudah berbentuk zat yang sama dengan makhluk. Kalau sudah seperti, berarti syarik, berarti terjadi serikat, berarti terjadi menyekutukan. Maka para alim, para ulama menyebutkan untuk mengimani kepada zatnya Allah itu tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kamu terhadap ciptaan Allah. Bagaimana kita bisa mengambil ibrah terhadap alam semesta? Bagaimana kita bisa mengambil ibrah terhadap diri kita sendiri? Nah, semuanya itu adalah merupakan ayat-ayat Allah yang wajib kita pikirkan agar berdampak terhadap kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril Mikail membagi rizki, Israfil meniup trompet, Munkar Nakir menanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid ya mencatat amal buruk, Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Anak kalau hafal seperti ini akan memahami betapa hidup itu ada rangkaian tugasnya para malaikat ini, dan masih erat hubungannya dengan manusia zaman sekarang sampai nanti yang akan datang, ketika Islam itu masih bertebar di dunia ini. Contoh, nak, ingat di kanan kirimu ada 2 malaikat yang menjaga. Kamu tidak boleh takut, ada 2 malaikat yang menjaga dirimu. Siapa, Bu? Raqib mencatat amal baikmu, Atid mencatat amal jelekmu. Kamu tidak bisa menolak dan tidak bisa menghindar. Kalau sudah seperti ini, akan secara tidak langsung anak itu sudah mulai berpikir tauhid, berpikir untuk mengesahkan Allah. Bagaimana mengesahkan Allah? Melalui iman kepada malaikat. Iya ya, ada malaikat menjaga neraka. Neraka yang menciptakan siapa? Allah. Surga yang menciptakan siapa? Allah. Sampai pada nanti, ketika sampai pada iman yang ke-6, percaya kepada qadha dan qadar, khairihi wa syarihi, itu yang menciptakan Allah, yang menetapkan Allah. Jadi rukun iman yang mulai dari Allah sampai pada hari kiamat, sampai pada percaya qadha dan qadar, itu berkait dengan
sifatnya Allah dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika antuk mina bikutubi, dengan kitab-kitabnya Allah, kitab yang ada 4 yang wajib kita yakini itu, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Quran, yang wajib kita imani ya 4 kitab ini. Setelah seperti itu, kemudian warusuli dan iman kepada Rasul, yang 25 Rasul itu yang wajib kita ketahui, khotimul ambiyanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya disempurnakan oleh Al-Quran dari 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, Quran sebagai khotimul kutub, sebagai kitab penyempurna dari 3 kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelumnya. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dinyatakan apabila ada orang yang meluk agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun itu kaitannya dengan kitab dan Rasulnya Allah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kepada malaikat pangejawantah dari iman kepada Allah, iman kepada kitabnya sebagai penjelas daripada iman kepada Allah, iman kepada kitabnya Allah juga sebagai penjelas iman kepada Allah, qadha dan qadar untuk lebih meyakinkan bahwa iman kepada Allah itu menjadi sesuatu yang paling dasar untuk kita jadikan sebagai pondasi melaksanakan ibadah apapun. Lanjut. Wa kutubihi wa rusulihi, ada 25 nabi yang wajib kita ketahui namanya dan hafal. Senajan gak urut. Kalau anak-anak kita dulu urut, mulai Nabi Muhammad mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita kalau sudah tua seperti ini ngurut kira doa angel, sebab apa? Apalane selali, mikir liyane, mikir butuh. Jadi yang wajib kita ketahui namanya adalah 25 nabi dan rasul. Ini yang dijelaskan adalah warusulihi, bukan wanabihi. Kenapa? Kalau rasul itu mesti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Apa bedanya? Kalau nabi itu diberi kitab untuk dirinya sendiri dan tidak untuk disampaikan kepada manusia, untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau rasul itu adalah seorang yang dipercaya oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan utusan dan diberi kitab untuk disampaikan pada umat manusia. Makanya 25 rasul ini, 25 nabi yang wajib kita ketahui ini adalah orang-orang yang mendapatkan kitab dan disampaikan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia. Makanya kalau tidak salah nabi itu jumlahnya 124 apa berapa saya lupa. Yang jelas itu yang berkedudukan sebagai nabi. Yang berkedudukan sebagai rasul ya 25 nabi itu, mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhiri, lan iman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadri, iman kepada takdirnya Allah yang baik maupun yang buruk. Ini dimaknai seperti ini. Apapun yang terjadi pada kita, apik maupun tidak apik, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan jelek itu kan menurut sudut pandang kita. Waduh, bangkrut aku. Itu, tetapi sesungguhnya di balik kebangkrutan itu ada hikmah. Lah ini loh yang dimaksudkan, bukan
bukan amal kita jelek itu takdirnya Allah, bukan. Sesuatu yang terjadi yang tidak enak bagi kita itu adalah merupakan satu takdir sarnya Allah untuk kita, agar kita bisa mengambil hikmah daripada kejadian itu. Waqala, kemudian berkata orang laki-laki yang berbaju putih tadi atau berambut hitam, sodakta, benar kamu Muhammad. Jadi setelah dijelaskan antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarihi, sodakta. Iki ngetes apa takon sak benere gitu ya. Padahal ya malaikat Jibril itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan ajaran kepada Nabi Muhammad. Itu adalah nek cara wong saiki yo ngetes. Wong malaikat Jibril itu yang diutus untuk menyampaikan wahyu kok tanya kepada Nabi. Ya walaupun begitu Nabi kan juga manusia. Ya ono bener ono salah BM bleset. Ternyata karena Rasulullah itu adalah yang dipilih oleh Allah dan maksum dan jujur dan mempunyai sifat sidik, maka yang disampaikan pun juga benar. Faqala, lan berkata orang yang laki-laki itu, Pak akhbirni anil ihsan, jelaskanlah kepadaku tentang ihsan. Mohon maaf, ini saya jelaskan minggu depan, tapi saya akan menyampaikan berkait dengan besok Rebu. Ya ini sekalian apa namanya getok tular amaliyah yang kita biasa lakukan. Besok Rebu itu malam Rebu Pungkasan. Ya, jadi Rebu Pungkasan itu nek ngarani wong hari Rebu terakhir pada bulan Safar. Ada sebuah hadis yang menyatakan malam itu, saat itu Allah menurunkan balak 320.000 balak di dunia ini. Nah, balak itu bisa kita rubah dengan menjadi nikmat dengan doa dan dengan sedekah. As-sadaqatu lidafil bala, ad-du'a juga menjadi penangkal bala. Ini lah, tapi mohon maaf ya, ini berkait dengan apa namanya pemaknaan terhadap Rebu Pungkasan, Rebu Wekasan, yang bulan Rebu dalam bulan Safar yang terakhir. Ada hadis yang menyatakan seperti itu. Kalau nanti misalnya bisa ya jamaah maca Yasin bareng, maca Yasin bareng. Nek gak iso dewi-dewi, jangan disampaikan Rebu Pungkasane. Mari malam ini kita membaca surat Yasin bersama-sama. Karena mohon maaf, kita masyarakat kita kan heterogen ya, jadi berbeda-beda. Ya mari kita membaca Quran kan nggak salah ya, kemudian berdoa lidafil bala, sedekah kan juga tidak salah. Untuk as-sedekah itu lidafil bala ya, sedekah itu dalam maknanya ya pokoknya enek jajan gorengan karo kopi semangan bareng nang ngarep nggak apa-apa. Nyanggone teras kono aja nyanjur masjid. Engko dadi beda tafsire. Nek tafsire kan akeh otak ya, akeh pikiran. Oleh karena itu sekalian saya juga menyampaikan adat kebiasaan ya. Sesungguhnya kalau di syariat kok yo sawangane kan begitu. Ini kolaborasi antara adat dengan hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah bahwa dalam bulan Safar Rebu yang terakhir itu ada balak seperti itu. Nah, mbok menawa engko gelem ya maca Yasin dewi-dewi,
nek syukur-syukur nek gelem bareng dipimpin Mas Noval apa-apa gak usah jelasno Rebu pungkasan jak maca Yasin ngono tok ae. Rebu dalu. Rebu dalu. Jadi itu yang diambil adalah Rebu malam terakhir dalam bulan Safar. Kemudian berdoa, kemudian minum bersama, minum air santri, wis sedekah masjid iku. Nek engko nek dikon mengeluarkan konsumsi kaya ono apa wae kok. Karena hal yang semacam itu menjadi apa? Mudah untuk ditafsirkan sing aneh-aneh. Lah mulane wis gak usah ditafsirno aneh-aneh, maca Quran yo gak elek, sedekah yo gak elek kan ngono tok. Itu cara beragama yang nikmat. Ada hadisnya, ada. Ya, al-uruf, al-ada, al-muhakkamah, ya. Jadi adat kebiasaan itu selama tidak bertentangan dengan syariat, gak nggarai musyrik oleh pun. Lah, ketika terjadi rodok nyerempet-nyerempet itu karena gak paham. Kalau paham betul mesti landing. Nek gak paham, roh njobone tok gak roh niate. Kita harus yakin bahwa innamal a'malu biniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Niate ya apa cuman nggih ngoten niku wau. Kalau sudah masuk dalam tasawuf, antar satu orang dengan yang lain itu beda. Makanya ya beda, tafsiri beda, pikirannya beda. Lah akhirnya balik kepada diri kita sendiri. Nek yakin ya dilakoni, nek gak yakin ya wis gak yakin kok. Karena apa? Amal itu mesti balik ke akidah. Ke akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun itu saja yang dapat kami sampaikan. Mulane sesuk Rebu aku njaluk libur. Aku gak teko kene. Biasanya masjid saya selalu membaca surat Yasin 3 kali, kemudian ya sedekahan ya sak isone mbuh enek dhuwit 2000, enek arek cilik-cilik dumi dhuwit 2000-an. Jajan-jajan digawa wah nek arek cilik-cilik dijak mangan bareng. Pun niku niate sedekah. Kalau sini kan beda dengan masyarakat saya. Nggonku kono wong alah wis kos-kosan tuwek gak duwe tuwek ngono wae. Saya heran, justru malah sing nggo jajan sing enak-enak kos-kos iku. Embu. Ya jenenge barokah seperti itu. Mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.